banyak ini. Untuk Krisdea, tangannya boleh diturunkan dulu Krisdea supaya naik yang angkat tangan. Oke, ada Wahyu, Ariras, kemudian ada Rizky Hakiki, Bagus Galang, Tiara, dan Banyu Biru. Saya tunjuk dulu atas nama Wahyu. Silakan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Bayu Hidayat dari Prodi TKV. Saya mau membahas tentang tragedi Kanjuruhan kemarin. Ini dari segi sudut pandang saya ya. Kalau mau nyalain polisi itu juga nggak bisa. Soalnya polisi itu melakukan tugasnya dari atasan-atasan, mungkin oknum loh. Wahyu, suaramu hilang. Bentar Pak, ngelek Pak. Oknum yang menyuruh untuk melemparkan gas air mata ke para penonton. Hilang lagi Wahyu. Apakah nge-lag lagi tuh suaranya? Halo. Ya. Silakan Wahyu. Nah itu menurut saya pribadi sih, kalau mau nyalakan supporter juga nggak bisa kan. Soalnya waktu itu kan juga supporter sempat kecewa atas kekalahan yang terjadi oleh Arema. Apalagi kekalahannya dengan musuh bebuyutannya waktu itu ya. Rivalnya siapa? Persebaya ya. Pastinya berapi-api dong ya dari pihak supporter. Satu pertanyaan aja Wahyu, karena yang angkat tangan juga banyak. Kan setelah kira-kira kalau Wahyu ada di posisi supporter, apa yang akan kamu lakukan Wahyu? Keluarga supporter dengan kejadian yang sudah terjadi. Kalau dari saya sih ya sempat Pak dendam sih ke polisi, ke pihak polisi. Soalnya kan di sana itu polisi sama tentara kan tujuannya mengaman keadaan Pak, melindungi lah istilahnya. Tapi malah sebaliknya jadi musuh para supporter. Oke, kalau menurut saya gini Wahyu, sebagai insan yang belajar pendidikan kewarganegaraan, kita mulai sekarang mencoba untuk mereplace atau mengganti kata dendam dengan kata mengintrospeksi. Nah, itu kayaknya lebih bagus Wahyu ya. Iya, Pak. Kalau dendam rasanya kayak penuh amarah gitu ya Wahyu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya kita belajar sama-sama, kita belajar untuk kalibrasi ulang apa yang kurang dalam pemikiran kita gitu ya. Wahyu bagus, masukanmu juga bagus. Nggak boleh nyalakan polisi juga, nggak boleh terlalu nyalakan supporter juga. Jadi di tengah ya. Iya Pak. Oke Wahyu, terima kasih. Saya next dulu ya. Iya baik Pak, sama-sama. Masih Wahyu. Saya lanjut ke Ariras. Wahyu bisa turun tangan. Saya next ke Ariras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ariras. Ya, perkenalkan nama saya Ariras dari Prodi DKV. Saya ingin sedikit menambahkan tentang kasus obat-obatan itu, Pak. Di sini saya kan keluarga memiliki sebuah usaha makanan ya. Nah itu setiap beberapa bulan sekali itu kita mengirimkan kayak produknya itu ke BPOM. Nah ibaratnya berhubung kasus gagal ginjal pada anak ini mulai muncul pada Januari 2022 ya Pak. Nah itu melonjaknya hingga Agustus. Berarti kan di kisaran waktu itu atau sebelum itu kan sudah ada pengecekan dalam kandungan obat itu beberapa kali gitu. Nah kalau jadi ini lebih mengarah ke kesalahan dari BPOM. Terus
sebagai info aja untuk kasus ini sudah sebanyak 240 kasus, 41 kasus, dan kematian yang sampai saat ini itu 131 kematian. Nah, dalam kasus ini juga ada beberapa argumen ya. Yang pertama itu kesalahan BPOM karena tidak. Saya mohon maaf, sinyal saya baru drop juga ini. Oke, saya baru kembali, Ariras. Intinya gimana, Ariras? Intinya gimana? Intinya dari kasus ini ada beberapa kesalahan sebenarnya, yaitu dari BPOM-nya sendiri, terus dari masyarakatnya juga, sama dari dokter jikalau itu melakukan melalui proses resep. Nah, tapi dari tiga itu paling besar itu kesalahannya pada BPOM. Nah, terus untuk kedepannya, untuk kasusnya sendiri, masyarakat bisa bisa mengajukan pidana. Kira-kira upaya hukum apa yang bisa dilakukan, Ariras? Ya, masyarakat bisa mengajukan pidana kepada produsen maupun BPOM atau sebagai pengecek kandungan itu dengan pasal 98 ayat 2, Pak, tentang penyalahgunaan pengedaran obat itu. Oke, yang kali ini pasal kamu sebutkan adalah menyentuh tentang bagaimana prosedural pendistribusiannya ya. Jadi temanmu si Tati menyampaikan di pasal 4-nya tadi ya. Iya, Pak. Oke, Ariras. Thank you. Saya catat namanya ya, Ariras sudah beropini. Saya next ke siapa? Tadi yang duluan siapa ya? Ini saya baru masuk lagi soalnya ada Tiara, Rizky, kemudian ada Wirizky, Bagas, dan Banyu Biru. Bentar saya cek dulu. Mungkin tadi dari ini ya, dari Rizky Hakiki ya. Rizky Hakiki, kemudian Bagas Galang, dan Banyu Biru. Udah gitu ya. Oke, Rizky Hakiki dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hakiki dari Prodi DKV. Saya akan beropini tentang tragedi Kanjuruhan ya. Mungkin seperti yang kita tahu, tragedi Kanjuruhan kan memakan korban yang banyak banget. Tapi salah satu concern yang saya pertanyakan itu waktu pintu 13 digembok. Itu beberapa polisi juga ada yang bilang kalau digembok itu untuk mengurangi istilahnya kayak masa makin melebar gitu. Tapi menurut saya kalau pintu 13 digembok itu malah justru nambah korban, dan seperti yang diberitakan kan banyak banget kayak kuburan massal di situ kan. Mungkin salah satu kesalahan dari pihak polisi juga mungkin salah satunya di situ ya. Soalnya kalaupun itu dibuka mungkin bisa meminimalisir korban yang terjadi di stadion tersebut. Oke, bagus. Kamu menyikapi dari segi gate-nya ya, gate 13. Ya, pembahasannya lain dari yang lain. Ya. Oke, bagus Ki. Dalam artian begini, ketika dalam situasi chaos seperti itu, seharusnya memang untuk gate itu harusnya dibuka, ya. Iya. Tetapi beberapa testimoni menyatakan bahwa gate-nya itu sudah dibuka, akan tetapi tengahnya itu ada semacam separator gitu ya, separator besi. Dan itu dari atas timbul pressure yang luar biasa besar ya, human wave itu, ombak manusia yang berbondong-bondong ingin keluar. Nah, kurang lebih situasi chaos seperti ini didasari oleh
Mohon maaf, keputus Pak tadi. Apa Rizky? Mungkin karena emang sudah saking chaosnya, aparat juga berkoordinasi juga udah bingung Kurang juga. lebih situasi chaos yang terjadi di Kanjuruhan ini yang ingin keluar dari gate itu. Ya. Jadi aparat sendiri panik juga gitu ya, kurang lebih ya? Kurang lebihnya panik juga Pak. Kan secara juga banyak orang berbondong-bondong keluar, jadi terus juga di dalam banyak gas air mata juga mungkin paniknya di situ. Menurut kamu gimana Ki? Kira-kira ya, menurut Rizky, kalau terjadi situasi seperti ini, oke. Bisa diulang Pak? Oke, ya. Kalau menurut kamu gimana Ki? Dalam situasi yang seperti itu tadi ya, aparat seharusnya bertindak seperti apa? Apakah menurut SOP tetap menutup pintu dengan preventif supaya tidak terjadi keramaian, atau aparat harus mempertimbangkan? Halo Rizky. Kalau menurut saya di keadaan mendesak gitu harusnya udah nggak mikirin SOP lagi Pak. Soalnya yang dipikirin kan nyawa orang lain gitu loh. Jadi apapun konsekuensi di luar SOP itu yang penting orang-orang bisa lebih selamat gitu. Jadi gitu. Oke, bisa ditangkap Rizky. Iya. Pendapat dari kamu ya. Oke, terima kasih Rizky. Saya next ke Bagas. Sama-sama Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada di PKP. Saya ini memberikan opini saya terhadap Bagas sepertinya cari tempat yang lebih silent dulu itu ya. Terlalu noise Bagas. Permisi, halo. Permisi, jadi saya mau memberikan opini saya terhadap tragedi. Menurut saya kedua belah pihak ini tidak ada yang salah. Bagas, opinimu tidak bisa didengar Bagas, terlalu noise, terlalu ramai di sekitarmu. Kamu cari tempat yang sepi dulu. Tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Jadi seperti semacam kayak halo Bagas, dengarkan saya dulu Bagas. Bagas masuk ke lapangan dan buat kericuhan dan membuat sebuah histeria massal yang membuat para supporter lainnya menjadi saling histeris dan juga panik, sehingga mereka terpaksa untuk berlari-larian di sekitar stadion dan ingin keluar. Tapi juga kepolisian juga melakukan kesalahan, yaitu untuk melemparkan gas air mata, karena mereka juga mungkin itu terburu-buru dan juga panik. Bagaimana cara menenangkan mereka dengan sejumlah polisi yang sedikit, tapi dengan massa yang sangat banyak. Karena itu mereka tidak berpikiran banyak hal juga. Jadi mereka Bagas masih bisa dengar suara saya? Saya masih dengar Pak. Masih dengar ya? Jadi polisinya akan melemparkan gas air mata dan akhirnya mengunci di setiap gerbang yang ada pada stadium, sehingga itu juga kesalahan polisi yang juga dibuat dari keputusan yang belum 100% dipikirkan secara logika menurut saya, karena itu akhirnya yang sehingga membuatnya adanya tragedi ini dan mengorbankan banyak korban jiwa seperti itu Pak. Jadi saya pikir ini adalah kejadian yang sepenuhnya bukan waktunya untuk saling menyalahkan, dan juga lebih baik untuk memperbaiki dan mengintrospeksi diri sendiri kayak gitu Pak. Mungkin supporternya yang mungkin harus mulai perlahan-lahan untuk tidak tercepat emosi kayak semacam gitu loh Pak ya. Atau mungkin juga ke kepolisian yang lebih itu bersiap. Kamu menyikapi dari sisi lain ya Pak. Tidak terpikirkan yang tidak terkira gitu dari sisi lain di mana kamu punya kondisi seperti ini. Menurut saya seperti itu sih Bapak. Jadi tidak sebenarnya salah, karena ini juga namanya tragedi, sehingga Oke, cukup Bagas, cukup. Menyelesaikan Oke, dengan cukup secara ya. damai. Terima kasih Bagas.
Bukan melupakan tapi juga belajar. Thank you, Bagas. Yes. Next, saya ke Banyu Biru. Banyu Biru Haryo Sukmo. Bagas, cukup Bagas. Bagas cukup, Ya, Pak. cukup, Pak. ya. Saya tidak dengar, Pak. Silakan Banyu Biru. Maaf Pak, nggak ada suaranya. Oh iya, sama. Saya kira saya saja. Terima kasih, Rizky. Oh, baiklah. Soalnya Pak. Jadi kan saya Iya. akan membahas soal ethylene glycol, Pak. Kalau menurut saya sih, Pak, Silakan. parah, Pak. Kok bisa-bisanya bahan kimia untuk industri berat bisa masuk ke obat anak, gitu, Pak. Yang seharusnya untuk mengobati malah bikin mati, gitu, Pak. Iya, lanjutkan dulu argumennya. Ya itu, Pak. Dan menurut saya, Pak, ini kan bukan kasus kecil, Pak. Ini kasus berat banget soalnya, Pak. Korbannya pun sudah ratusan dan efeknya itu, Pak, juga parah, gagal ginjal. Dan menurut saya, Pak, ini yang harus dimasalahkan kan BPOM dan si produsen obat tersebut. Dan harusnya Oke. tindakan yang berat untuk keduanya, Pak. Baik, sebagai warga negara yang baik ya, Banyu Biru ya. Kurang lebih kamu punya gambaran tindakan seperti apa? Kalau saya sih, Pak, untuk yang pertama untuk si produsen ini harusnya kan juga diberi tindakan yang lebih berat lagi ya, seperti penghentian untuk izin produksi juga karena kan sudah masuk parah juga kan maksudnya. Dan untuk yang si BPOM juga harusnya juga dirombak lagi, Pak, dari mulai bagian atas sampai bawahnya, Pak. Ya, saya rasa memang harus ada restrukturisasi dan yang pertama harus ada koreksi ya, koreksi terhadap karena hal ini sistemik dampaknya ya dan berujung kepada fatalitas atau kematian. Oke, sebentar teman-teman. Oke, Banyu Biru. Baik, Pak. Saya sudah tangkap esensi yang ingin kamu sampaikan ya. Oke, saya next ke Rizky. Terima kasih Banyu Biru. Rizky. Ya Pak, saya Rizky dari Prodi TI. Saya mau mengungkapkan pendapat tentang ini Pak, obat sirup kemarin yang Ya, silakan. Jadi menurut saya itu kesalahan yang ada pada kasus ini tuh konsentrasinya ada di BPOM sendiri Pak sebenarnya. Karena dari berita yang saya baca itu mereka menemukan ada tempat produksi yang ilegal Pak. Nah, seharusnya tempat produksi ilegal ini kan tidak mungkin bisa masuk ke tempat penjualan ya, kayak apotik dan lain-lain. Jadi menurut saya kayak nggak mungkin sekali gitu ada berita kayak tempat ilegal atau dari mana bisa dapat bahan-bahan ini gitu. Karena Oke, Rizky. Menurut Iya. Rizky, apakah di sini pemerintah kebobolan atau bagaimana, Rizky? ya kalau istilahnya itu udah kayak ini Pak ya, udah kayak mafia gitu ya. Kalau kayak ini kok bisa hampir bisa disebut ini ya mafia obat gitu Pak ya. Kebobolan. Kalau kebobolan mungkin pasti ada Pak. Kalau kebobolan. Karena saya sendiri di rumah itu ada bayi ya Pak. Sebelum ada kasus ini. Oke. Nah, sehari sebelumnya itu anak ini sakit. Kita minumkanlah obat sirup. Kok sehari sesudahnya anak ini kok makin ini ya, makin tambah ruam di ini. Nah, ada berita tersebut saya kan panik juga Pak. Jadi sampai sekarang muncullah nggak percaya lagi sama obat ini.
mau obat jenis apapun nggak sirup doang sekarang Pak. Jadi lebih ke hilang kepercayaan sama obat-obat sekarang kalau kasusnya belum selesai ya. Baik Rizky. Kemudian untuk harapan kamu apa Rizky untuk kasus ini? Sebagai warga negara yang baik, kamu memiliki harapan apa terhadap kasus ini? Ya untuk harapan kedepannya mungkin kasus ini segera selesai dan untuk obat-obatnya itu lebih diperhatikan lagi, terutama untuk BPOM sendiri Pak. Kalau mereka sampai bilang ada produksi ilegal atau ada farmasi yang legal tapi mereka mempunyai bahan-bahan ini, itu entah sengaja atau enggak itu kan dipertanyakan ya Pak. Mungkin lebih ke BPOM-nya sendiri untuk lebih aktif. Kan mungkin mereka harusnya riset terus karena ini bukan soal sesuatu yang apa bisa biasa saja gitu. Untuk obat itu kan selain BPOM berarti kita juga butuh peran serta aktif dari masyarakat untuk lebih memahami situasi gitu ya Rizky ya. Iya Pak. Ya untuk Oke Rizky, terima kasih pendapat yang bagus Rizky ya. Kemudian yang terakhir saya ada Tiara dan Silvi ya tadi ya. Halo Silvi, selamat siang. Tadi angkat tangan nggak jadi ya. Silvi, masih di sana Silvi? Halo. Oke, Tiara aja deh. Tiara, silakan Tiara. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan argumen saya terkait gagal ginjal massal karena ethylene glycol. Tapi saya lebih mau berfokus tentang mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini. Di sini saya sudah melakukan riset di beberapa artikel. Sebentar Tiara. Tahan dulu sebentar ya. Ya. Indi, selamat pagi. Silvi Indi ya? Atau Silvi? Halo Silvi, selamat pagi. Selamat pagi Pak, mohon maaf Pak. Mau mengangkat masalah apa ini? Itu Pak, yang tragedi Kanjuruhan. Oke, tahan dulu kalau Kanjuruhan ya. Oke. Oh iya. Yuk Tiara, lanjut Tiara. Menyikapi dari sisi apa tadi? Siapa yang lebih bertanggung jawab atas kasus ini? Oh, responsibelnya siapa gitu ya? Iya. Oke. Kalau berdasarkan dari artikel yang sudah saya riset di Google, ada dua pihak, BPOM sama Kementerian Kesehatan. Namun kedua belah pihak ini seperti kayak saling menyalahkan satu sama lain, tidak mau bertanggung jawab. Padahal mereka itu bertanggung jawab sudah ada pasalnya dalam peraturan presiden, yaitu pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 huruf D. Dijelaskan bahwa BPOM bertanggung jawab menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Namun dari pihak BPOM di sini merasa kayak dia ini bukan tanggung jawabnya karena dia sudah melakukan prosedurnya dengan benar. Dan menurut artikel ini yang BPOM ini meminta pertanggungjawabannya itu lebih ke Kementerian Kesehatan dengan merevisi Farmakope. Farmakope itu buku standar obat yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah. Sementara dari pihak Kemenkes ini merasa yang kayak paling mengawasi pengedaran obat-obat itu BPOM. Nah, karena seperti kayak tidak ada seperti tidak ada yang mau bertanggung jawab dari kasus ini, menurut saya Presiden itu harus turun tangan langsung untuk kasus ini, karena apalagi dampak dari kasus ini itu udah merenggut nyawa anak-anak gitu. Oke Indi, menurut pendapat kamu bagaimana jika Pak Ganda mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan terlibat
yang ditunjuk dan dinyatakan bersalah oleh BPOM, ya, itu produknya harus di-recall, harus ditarik ulang, redistribusi, atau ditata ulang pendistribusiannya, dan bahkan dimusnahkan produknya. Menurut kamu gimana, Tiara? Ya, saya setuju sih Pak dengan itu, pemusnahan produk dan izin apa namanya ini Pak, kayak perusahaannya itu diberhentikan gitu, dicabut gitu. Dicabut berdasarkan apa, Tiara? Untuk dilakukan apa? Ya, terkait karena mereka apalagi kalau maaf Pak, yang mengedarkan oplosan obat yang dioplos itu izin apa namanya pengedaran, izin produksinya ya. Ya, produksinya dicabut gitu. Jadi diperiksa atau dievaluasi ulang tuh berdasarkan invaliditasnya ya, karena kesalahan yang mereka lakukan. Oke Tiara, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Selamat pagi. Yang terakhir Silvi, silakan Silvi. Selamat pagi Pak Ganda, selamat pagi teman-teman semua. Ya, selamat pagi. Dari tragedi Kanjuruhan pasti ada korban jiwa Pak ya. Nah, dari artikel yang saya baca itu ada beberapa yang belum dapat tunjangan dari kejadian itu Pak. Jadi belum ada tanggung jawab dari kejadian di Kanjuruhan. Menurut kata Pak Jokowi itu, kata Pak Jokowi kan disuruh untuk memfasilitasi untuk yang terkena korban jiwa ini Pak. Tetapi respon dari pemerintah Jawa Timur ini lama Pak, tidak ada tanggung jawab, karena di sosial media juga banyak untuk yang terkena korban jiwa ini belum dapat tunjangan, karena yang dapat tunjangan cuma beberapa saja Pak yang disorot, banyak juga yang belum tersorot. Harusnya kan dari pemerintah juga didata Pak, siapa saja yang terkena korban jiwa, seperti mata terkena gas air mata kan itu harusnya diberi Iya perawatan. benar, seharusnya ada data statistiknya yang secara detail ya dari pemerintah, itu menurunkan tim untuk investigasi berapa korbannya, siapa saja, alamatnya di mana, kemudian tingkat destruksi yang dialami oleh korban itu seperti apa gitu ya Silvi. Iya Pak, betul. Banyak juga Pak yang di media sosial itu banyak yang disorot, diberi santunan dari organisasi, tapi tidak seberapa gitu Pak. Harusnya kan pemerintah yang memberikan santunan itu untuk biaya perawatan itu tadi. Karena kalau mata terkena gas air mata kan kalau tidak diobati secara cepat kan mengalami kebutaan Pak nantinya. Iya betul. Jadi gini, gas air mata yang digunakan dikabarkan sudah kadaluarsa. Menurut kamu bagaimana Silvi? Iya Pak, itu Pak ya, sangat fatal juga kalau terkena mata. Karena itu tadi sudah kadaluarsa, terus untuk pengobatannya tidak langsung intensif gitu Pak. Jadi bisa mengalami kebutaan. Oke, baik Silvi. Jadi pendapatnya Silvi tentang kasus ini adalah pemerintah masih belum ada turun tangan yang secara real bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini seperti itu ya penamarannya Silvi ya? Iya Pak. Baik Silvi, terima kasih sudah send notes untuk pendapatnya. Dan teman-teman dari Silvi ini tadi terakhir ya, terakhir untuk masukan. Jadi saya bacakan dulu untuk perolehan skor ya, skor keaktifan hari ini ya. Untuk A positif tadi ada Fajar, Ilham, Singgi, Faris, Krisdea, Medira, Tatik, Wahyu, Ariras, Rizky, Bagas, Banyu Biru, Wiriski, Tiara, dan Silvi. Baik, selamat buat teman-teman yang sudah memperoleh nilai keaktifan hari ini. Dan jangan lupa, hari ini adalah UTS ya, ujian tengah semester teman-teman sekalian. Teman-teman yang masih ada tanggungan untuk di kampus ya, silakan dikomunikasikan dengan FO untuk kartu ujian dan lain sebagainya. Silakan dibereskan dulu ya kalau memang masih belum. Tetapi jangan lupa UTS tetap dikerjakan teman-teman, dikerjakan dulu ya.
dikerjakan, nanti baru saya bisa memberikan nilai oke atau tidaknya. Saya akan komunikasi kembali dengan pihak PA nanti atau FO gitu ya. Teman-teman, untuk pertemuan hari ini saya akan limit sampai di sini dulu ya. Kita tatap muka lagi insya Allah minggu depan ya, Sikon. Dan terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Genosida.